Halo, kembali lagi dengan Andi Tarot In. An harapkan semoga di pertengahan minggu ini Happy Souls dan viewers sekalian masih semangat ya. Apalagi setelah 2 hari ke depan kita akan menemui weekend. Jadi jangan patah semangat, terus semangat ya Happy Soul semua. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami saat ini adalah yang terbaik untuk kita. Dan kita selalu mengusahakan yang terbaik dengan tetap stay positif, oke? Baik, hari ini An punya satu tema yang mungkin Happy Souls juga bertanya-tanya ya. Dan seperti biasa, An punya 3 pile di sini ya. Tumpukan kartu ini ya. Dan pile ini yang akan menjawab siapakah ya yang kira-kira sering stalking kamu. Penting nggak penting sih ya, tapi biasanya kita penasaran siapa sih yang suka ngeliatin kita, entah itu orang yang menyukai kita, atau mungkin iri sama kita, atau mungkin juga seseorang yang ingin kenalan sama kita. Jadi, An mau membuat tema ini karena mungkin akan ada pesan untuk Happy Souls ya, dari antara pile-pile ini. Di sini An tidak memakai gimmick atau ornamen apapun, tapi An memakai The Muse Tarot ya, yang menjadi divinasinya. Dan untuk pile pertama, di sini ada Muse of Emotion. Muse of Emotion atau King of Cups. Ini gambarnya. Kemudian ada Two of Inspiration. Ini gambarnya teleskop ya. Entah mau ngeliat siapa. Kemudian yang ketiga, pilihannya adalah Three of Inspiration. Oh ya, ini sama ya, Inspirations. Jadi ini adalah Wands. Two of Wands di sini dan Three of Wands di sini, oke? Untuk klarifikasinya, An akan menggunakan Rider-Waite Tarot dan kita akan menggunakan kartu pesan ya di sini di akhir nanti serta inisial untuk Happy Souls mungkin bisa mengetahui kira-kira siapa ya yang dibicarakan pada kartu tarot nanti. Seperti biasa, pejamkan mata. Kemudian Happy Souls mungkin bisa bermeditasi ringan ya dengan mengambil nafas, lalu menahannya, kemudian menghembuskannya dalam hitungan 1-5, lalu membuka mata dan pile pertama yang Happy Souls lihat itu adalah pile untuk Happy Souls. Atau manapun pile yang menarik Happy Souls, sesuai intuisi Happy Souls itu adalah pile untuk Happy Souls. Baik, kita akan langsung ketemu di pile kamu ya. See ya! Hai Happy Souls, kamu adalah pile 1 ya, yang memilih Muse of Emotions atau King of Cups. Oke, ini dari Muse Tarot ya. Jadi kita juga ambil dari Muse Tarot untuk initial cards-nya dan oracle-nya An taruh sini sebentar ya. Nanti kita akan buka setelah tarotnya selesai dibuka semua. Oke, kita akan lihat dari pertama. Ada The Star. Oke. Kemudian ada Four of Voices ya atau Four of Swords terbalik. Lalu ada Four of Materials atau Four of Pentacles. Kemudian ada Queen of Cups, Queen of Emotions. Lalu yang terakhir ada The Hierophant terbalik. Oke. Ya, ini adalah kartu untuk... Ini mungkin pandangannya agak miring, jadi cobaan perbaiki sebentar. Ya, mungkin ini sudah lebih baik. Siapa yang suka stalking kamu? Dengan The Star, An melihat mungkin ini adalah seseorang yang sudah naksir kamu. Atau mungkin punya crush sama kamu ya. Dari pertama kali kenal sama kamu. The Star. Lihat dong. Pikirannya terus tertuju sama kamu kan, seperti ini ya. Kemudian dia mengharapkan mungkin kamu setidaknya mengetahui perasaannya. An sangat tertarik dengan matanya gitu ya. Matanya tuh bener-bener kayak longing something. Kayak mengharapkan banget, mengharapkan sesuatu. Dan sepertinya dia adalah seseorang yang mungkin mengharapkan bisa bersama dengan kamu. Wow, siapakah dia? Kamu yang tahu ya. Dengan Four of Voices atau Swords di sini, kemungkinannya dia adalah seseorang yang pernah punya konflik sama kamu. Entah konflik apa ya,
Apakah besar, apakah kecil, apakah serius atau tidak serius, entah apapun itu konfliknya, tapi An merasa bahwa kamu sama dia ini sudah pernah berhubungan, gitu ya. Seseorang yang mungkin kamu kenal dan pernah memiliki perbedaan, entah itu pendapat, gitu ya. Konflik di sini An merasa bukan konflik yang sangat berat gitu, tidak. Tapi mungkin ada perbedaan pendapat, ada argumen yang mungkin membuat tidak terlalu aktif berkomunikasi saat ini ya. Jadi dia stalking kamu. Padahal dia sebenarnya sepertinya An lihat dia memang menyukai kamu ya. Dengan Four of Pentacles di sini ya, dia seperti menggenggam atau memegang momen-momen bersama dengan kamu yang bisa dia kenang gitu ya. Entah ini mungkin ya adalah seseorang yang pernah dekat dengan kamu tapi kemudian ada konflik ya. An tidak melihat ini ex sih, bukan mantan ya. Bukan mantan ataupun seseorang yang mungkin pernah mempunyai hubungan yang istimewa bersama dengan kamu sih tidak. An melihat ini lebih ke arah platonik ya. Hubungan pertemanan yang mungkin pernah kamu jalin bersama dengan dia tapi saat ini tidak terlalu aktif ya, atau komunikasinya mungkin terhambat mungkin karena juga pandemi gitu ya. Tetapi dengan Four of Pentacles di sini mungkin kamu kenal dia di tempat pekerjaan atau sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Dan mungkin setelah kamu berteman dengan dia ada sebuah konflik yang membuat kamu dan dia mungkin tidak terlalu akrab banget lagi gitu ya, tapi dia tetap stalking kamu. Entah stalkingnya di mana gitu ya, tapi mungkin kamu dan dia pernah mempunyai hubungan di media sosial gitu, jadi dia mungkin bisa stalking kamu dari media sosial kamu, atau memang dia masih teman sama kamu, atau juga lewat teman-teman kamu ya, dia bisa stalking kamu. Dan dengan Queen of Cups, well, di sini An merasa bahwa dia memang punya perasaan yang lumayan kuat kepada kamu ya. Tapi entah mengapa ada The Hierophant yang terbalik di sini. An melihat dia mungkin tahu kamu mungkin sudah bersama dengan seseorang. An melihat mungkin dia mempunyai keengganan untuk maju atau mempunyai keterbatasan untuk menyatakan dirinya, menyatakan perasaannya. Sehingga di sini An rasa dengan The Hierophant yang terbalik, mungkin dia tidak merasa nyaman untuk mendekati kamu secara personal gitu ya. Entah mungkin kamu sudah punya someone, atau lagi dekat dengan siapa, atau mungkin dia yang lagi dekat dengan siapa gitu ya. Atau mungkin dia juga sudah mempunyai pasangan. Itu yang mungkin bisa terjadi dalam situasi dan kondisi antara kamu dan dia. Sehingga mungkin dia sendiri merasa agak kesal karena nggak bisa deketin kamu gitu ya. Tapi kekesalannya itu dia lampiaskan dengan stalking kamu. Karena dia nggak bisa maju kepada kamu. Oke? Sekarang kita akan lihat dari Rider-Waite Tarot. Kita lihat ya klarifikasi untuk pile 1, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. 5 cards please. Wow. 5 card dan aku dapat 4 kartu. Oke, An ambil semua ya 4 kartunya ini. Oke, 9 of Swords terbalik. 6 of Swords. Sepertinya ini banyak energi swords. Oke. Nice. 6 of Cup. See? Dia menyimpan kenangan-kenangan bersama dengan kamu ya. 4 of Pentacles, di bawahnya 6 of Cup. Dia sepertinya mungkin terkesan sama kenangan-kenangan dan momen-momen bersama dengan kamu, entah momen apa itu ya. Sehingga dia mungkin terus mengenang itu dan dia mempunyai keinginan untuk bersama dengan kamu sebenarnya. Dan 4 of Wands. Oke. 4 of Wands-nya terbalik ya. Oke, kita ambil satu lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. For pile 1. Klarifikasi for pile 1 please. Oke, 1 card. Yap, oke. An melihat bahwa mungkin dia merasa kamu tiba-tiba pergi dari dirinya. Entah itu menghilang gitu ya, kamu nggak ada kabar, nggak ada berita. Walaupun ini teman ya, tidak ada romansa dari ex mantan gitu ya. Mungkin ada sebagian, tapi sebagian kecil. Tapi An melihat bahwa ini lebih ke arah teman yang mungkin tidak terlalu mempunyai hubungan asmara yang seperti apa, tapi kamu dan dia jelas mempunyai hubungan sebelumnya, dan mungkin hubungannya cukup dekat atau cukup fun lah ya.
sehingga dia mengenang memori-memori bersama dengan kamu. Dia mungkin melihat kamu dan dia sedang menuju ke arah yang lebih baik saat ini, jadi dia tidak ingin mengejar apapun yang dia rasakan longing untuk bersama dengan kamu, tapi dia tidak ingin mengejar itu, jadi dia akhirnya hanya stalking aja. An merasa dia mempunyai kewajiban, entah mungkin dia sudah menikah atau mungkin bercerai ya, tetapi dia mempunyai anak. Dengan mengingat kamu, kemudian mengenang kamu ya, entah apa yang dia kenang, memorinya seperti apa, itu mungkin lebih menenangkan pikirannya, lebih menenangkan hari-harinya gitu ya. Dengan stalking kamu tuh dia happy gitu. Makanya kalau misalnya tiba-tiba kamu tahu dia terus kamu ngeblok, waduh dia bisa begini, nggak bisa tidur, dia insomnia. Tapi dengan keadaannya seperti ini, seakan dia tuh merasa dengan memikirkan kamu gitu ya, dengan memikirkan kamu ataupun stalking kamu ataupun mengenang memori-memori yang bersama dengan kamu gitu, dia agak tenang, pikirannya tidak terlalu terbebani gitu. Bahkan An merasa bahwa dia mungkin mempunyai cenderungan untuk berhalusinasi, berimajinasi. Mungkin dia mempunyai hubungan saat ini dengan orang dan terikat dengan sesuatu yang terasa seperti tanggung jawab, jadi dia tidak bisa mengejar keinginannya untuk bersama dengan kamu. Dan dengan Nine of Swords yang terbalik di sini, sepertinya dia memang sudah tahu bahwa ini tidak terlalu baik untuk dia ya, untuk terus stalking kamu, untuk terus melekat energinya sama kamu gitu ya. Karena dia tahu bahwa dia harus move on hidupannya ya, yang mungkin mempunyai tanggung jawab tadi An rasakan. Tetapi dia tetap berada di energi ini karena mungkin dia merasakan tadi ketenangan ya. Walaupun sebenarnya dia tahu itu tidak baik karena mungkin dia juga berimajinasi, dia berhalusinasi, membuat ilusi. Dan dengan Four of Wands yang terbalik juga di sini, dia tahu kalau dia mengikuti perasaannya dengan Queen of Cups di sini untuk mengejar kamu. Kamu adalah Queen of Cups-nya ya, by the way. Entah kamu pria, entah kamu wanita, kamu itu matter, kamu tuh penting di dalam hatinya gitu ya, tanpa kamu ketahui. Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini dengan Four of Wands di sini ya, yang terbalik. Dia melihat bahwa sebenarnya tidak baik untuk terus merasakan apa yang dia rasakan saat ini dan mengharapkan apa yang dia harapkan saat ini, karena sebenarnya itu tidak benar. Kenapa ada rasa tidak benar di sini? Makanya tadi An merasa mungkin dia sudah mempunyai keluarga ya, atau mungkin sedang mempunyai tanggung jawab. Karena dengan mengikuti perasaannya ya, apabila dia mampu mendekati kamu gitu, itu berarti dia hanya mencari kebahagiaannya sendiri. Karena dengan Four of Wands terbalik ini seperti mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, bukan sebuah komitmen yang nyata atau real gitu ya, yang harus dia perjuangkan. Sementara di sisi lain mungkin dia mempunyai komitmen yang real, yang harus dia perjuangkan dengan Six of Swords di sini. Dan Seven of Swords di sini mungkin dia merasa kamu menghilang begitu saja. Entah mungkin ada konflik yang terjadi antara kalian berdua, tapi mungkin tidak terlalu berat, atau bisa juga sangat prinsip. Karena mungkin dia sudah mendekati kamu sebelumnya ya, tiba-tiba merasakan energi tersebut. Mungkin sebagian Happy Souls mengalami hal ini ketika Happy Souls didekati oleh seseorang gitu ya, yang memang teman Happy Souls, tapi dia sudah mempunyai keluarga dan dia cukup terlihat aktif untuk mendekati Happy Souls, tapi Happy Souls nggak suka. Karena apa? Karena dia sudah berkeluarga, atau karena Happy Souls juga sudah memiliki pasangan. Oleh karena itu mungkin terbentuk rasa, apa sih nih orang? Ada rasa kesel gitu ya, ada beda pendapat lah ya antara dia dan kamu, walaupun tidak terjadi konflik yang besar gitu ya, tapi mungkin kamu tiba-tiba menghilang. Karena dengan Seven of Swords ini dia sepertinya merasa kamu seperti pencuri, tiba-tiba pergi dan mencuri ide-idenya dia ya, yang mungkin bisa bersama dengan kamu, mungkin bisa menjadikan kamu special friends gitu ya, ataupun seseorang yang dekat dengan dia. Karena itu dia pun jadi stalking kamu karena dia nggak tahu keberadaan kamu seperti apa saat ini. Dia ingin tahu, kemudian dia masih ingin terhubung dengan kamu karena ketika dia melihat ataupun membaca status di media sosial kamu, seperti dia connect sama kamu gitu. Padahal itu halusinasinya dia aja. Imajinasi dia ya untuk terkoneksi dengan kamu lagi tuh ya dengan stalking kamu gitu. Jadi ini siapakah dia ya? Dengan King of Cups di sini dia ingin menjadikan
dirinya sendiri adalah seorang King of Cups di hati kamu. Karena King dan Queen gitu ya, seperti dia merasa kamu tuh sepadan, equal, counterpartnya dia gitu. Walaupun mungkin saat ini dia sudah bersama dengan yang lain, terus kayak, oh ternyata bukan yang ini, harusnya aku sama kamu gitu. Jadi dia mungkin akan terus stalking kamu ya, sampai mungkin dia capek, atau mungkin sampai kamu membuka komunikasi kembali ya. Tapi ketika itu berhubungan sama rumah tangga, lebih baik kita hindari saja ya. Oke, dengan oracle-nya An sudah ambil dari Romance Angels Oracle. Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Oke, mungkin dia adalah seseorang yang agak suka mengontrol ya. Dengan karakteristik seperti itu mungkin kamu kenal atau mungkin kamu recall siapa ya dia kira-kira. Mungkin dia kadang suka memaksakan kehendaknya atau orang yang mungkin ingin selalu diikuti keinginannya ya, misalnya mengajak kamu pergi jalan gitu ya. Terus kalau misalnya tidak diikuti tuh dia akan seperti merajuk ataupun ngambek. Walaupun sebenarnya kalian itu cuma teman, entah teman dekat atau platonis. Ya memang mungkin ini adalah seseorang yang agak suka memaksakan kehendaknya ya. Mudah-mudahan kamu jauh-jauh dari orang-orang seperti itu ya, yang suka memaksakan kehendak. Kemudian dengan spirit animal, Owl Spirit, you see clearly now. Yep. Mungkin sebagian episode sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Yang suka stalking kamu, yang suka pengen tahu kabar kamu seperti apa saat ini, pengen tahu kamu lagi di mana, pengen tahu padahal bukan siapa-siapa kamu gitu ya. Mungkin kamu juga sudah tahu siapa dia ya, karena you see clearly now. Seseorang yang mungkin kamu sudah ketahui ya, dengan Owl Spirit ini. Dan seseorang yang mungkin sudah tahu banyak tentang kamu juga ya. You see clearly now. Jadi kalian mungkin memang sudah sering bersama ya, tetapi dalam ikatan pertemanan yang lumayan dekat. Dengan Owl Spirit ini mungkin kamu sudah mengetahui siapa orangnya ya. Energy Oracle, kamu mendapatkan Man Holding a Heart. Oh my God, dia sangat-sangat bisa bilang mungkin terobsesi ya sama kamu. Terobsesi dalam hal yang bukan mengerikan sih, enggak. Karena dia sendiri tahu kebenarannya bahwa dia nggak bisa melanjutkan perasaannya kepada kamu. Jadi dia sebenarnya sudah mengetahui hal itu, walaupun mungkin pernah melakukan usaha-usaha ya untuk ngajakin kamu jalan, berduaan, makan, mungkin karaoke, apapun lah ya. Dia mempunyai keinginan untuk bersama dengan kamu, sampai saat ini masih mempunyai keinginan untuk bersama dengan kamu ya, entah ini cowok atau cewek. Tapi di sini kebetulan energinya adalah man holding a heart. Jadi dia mempunyai hati untuk kamu ya, karena kamu adalah Queen of Cups-nya, dan dia merasa dia adalah King of Cups untuk kamu. Dan dia merasa kalau memang kamu dan dia bisa bersama, itu adalah sebuah hubungan yang sangat penuh dengan kesenangan nih. Dan juga sepadan, equal, bahkan adalah hubungan yang mungkin dia impikan. Karena dia suka memikirkan kamu terus. Bahkan stalkingin kamu itu adalah sebuah bentuk ketenangan untuk mendapatkan perasaan masih terhubung dan terkoneksi dengan kamu. Wow. Jadi ini yang mungkin menggambarkan tentang seseorang yang suka stalking kamu. An melihat ini spesifik cuma satu orang ya. Tidak terlalu banyak ya. Energinya bukan random people, tapi benar-benar seseorang yang kamu kenal. Mungkin kamu sebenarnya saat ini pun sudah tahu siapa orangnya, dan mungkin ini akan jadi konfirmasi untuk kamu ya. Oke, sekarang kita ambil dari kartu pesan. Kira-kira dia mau ngomong apa ya sama kamu? Kalau bisa ketemu atau saat ini mungkin bisa, oke, ada yang keluar. Oke. An akan ambil 3 aja. Wow. Keluar lagi satu. Oke, satu lagi kita ambil God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Satu lagi. Wow. Pikirannya bercampur aduk ya kalau mikirin kamu. Oke, kita ambil satu lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Oh, ternyata 2 lagi ya. Oke, ini yang keluar.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa, maafkan. Oke. Tidak bisa berbuat apa-apa, maafkan. Mungkin dia minta maaf karena stalkingin kamu terus ya. Dia nggak bisa buat apa-apa lagi karena dia hanya bisa terkoneksi dengan kamu ketika dia stalking kamu. Oh, aku tahu perasaanku kepadamu, biarkan aku menyimpannya dalam hatiku saja. Wow. Ini bukan saat terbaik hidupku, aku masih terus berusaha. Ya, An merasa bahwa ada sebuah kewajiban. An melihat ada hal yang memang harus dia lakukan saat ini, yang perlu dia lakukan. Dan dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa seperti ini dengan keadaannya, ya, walaupun energinya adalah seorang yang mungkin bukan single, ya, dan tidak lagi available. Oke. Yang terakhir adalah, aku akan menunggumu. Wow. Oh wow, aku akan menunggumu sih. Man holding a heart. Dia sangat-sangat mengharapkan kamu ya. Entah mungkin dia sedang dalam proses something ya dengan keluarganya. Apapun itulah ya yang membuat dia merasa dia bisa mengejar kamu ya. Tapi ada sesuatu yang memang dia harus selesaikan di sini terlebih dahulu apabila dia ingin bersama dengan kamu. Itu sih yang An rasa. Oke, sekarang kita akan lihat dari inisialnya. Siapakah kira-kira dia ya? An akan ambil dari sini. God Holy Spirit, Archangel Spirit Guide. Siapakah kira-kira stalker dari file 1? Oke. Ada R, ada M, ada S, E lagi, K, Z, A, T, N, dan ini key. Oke. Ya, ini adalah inisial dari stalker kamu ya. R, T, E, N, A, Q, K, Z, M, dan S. Oke? Itu saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk Happy Souls dan viewers semua. Sekali lagi An ucapkan banyak terima kasih untuk dukungan, komen, donasi, apapun yang sudah An terima, energi positif dari Happy Souls dan viewers semua, An ucapkan terima kasih banyak. An harapkan video-video Tarot In bisa dapat membantu Happy Souls. Untuk viewers yang saat ini belum subscribe Tarot In, please like, subscribe, and share, dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih sudah menonton. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya! Hai, halo, kamu adalah Happy Souls yang memilih file 2 dengan Two of Inspiration, oke, atau Two of Wands ya. Kita akan lihat dari kartu tarotnya dahulu ya. Di sini An sudah ambil Muse Tarot, initial cards-nya ada 5 kartu dan Oracle cards-nya taruh di sini dulu ya. Siapakah kira-kira yang suka stalking kamu untuk pile 2? Six of Voices atau Six of Swords. Nice. Kemudian Ten of Cups, Ten of Emotion, Ten of Cups. Lalu Six of Cups. Six of Cups-nya terbalik ya. Six of Cups, kemudian Queen of Wands. Queen of Wands-nya juga terbalik. Dan yang terakhir adalah Hanged Muse atau The Hanged Man di sini ya. Dalam tradisional tarot kita lihat dari energinya, sepertinya stalker kamu sudah mengenal kamu ya. Walaupun saat ini dia sedang mencoba untuk move on. Dia sedang mencoba untuk menjalani kehidupannya yang lebih baik ya. Menjalani kehidupannya sendiri. Seperti ingin move on gitu ya. Walaupun ada sesuatu yang saat ini lagi berliku di dalam kehidupannya dia. Tetapi mungkin dengan stalking kamu itu membuat dia happy ya. Ten of Cups, ada sesuatu hubungan yang mungkin dia rasakan bahagia bersama dengan kamu. Mungkin ini adalah seseorang yang sudah pernah bersama dengan kamu atau mantan kamu ini ya yang suka stalking kamu, file 2. Wow, di sini juga lihat ada teleskop ya. Mungkin dia adalah seseorang yang jauh dari kamu saat ini atau mungkin dulu kamu sempat LDR sama dia gitu ya. Karena dengan teleskop dan sepertinya ada jarak antara kamu dan dia, ingin melihat keadaan atau perkembangan kamu, jadi dianya stalking kamu gitu ya.
sense untuk terus terkoneksi sama kamu itu sepertinya ada, dan itu membuat dia happy walaupun sebenarnya dia pengen move on. Dia ingin menjalani kehidupannya yang baru ya, seperti itu. Tetapi dia selalu terjebak dengan Six of Cups di sini, dengan Six of Cups yang terbalik, Six of Emotion. Ini Six of Emotions itu adalah energi nostalgia, energi memori, energi kenangan. Dimana kalau dia terbalik, ini berarti bahwa mungkin apa yang dia kenang bersama dengan kamu gitu ya, entah mungkin ini mantan kamu atau siapapun yang mungkin pernah bersama dengan kamu, membuat dia merasa susah untuk move on. Jadi membuat dia merasa kenangan-kenangan itu tuh mungkin terlalu berharga ya buat dia, terlalu berarti buat dia, sehingga dia susah move on, susah mencari keseimbangan di dalam dirinya ya. Nih seperti ini ada orang di ujung jari ini ya. Dia seperti susah mencari keseimbangan dirinya, jadi dia memegang tangan ini. Ini seperti ini, kelihatan ya. Fokus, oke. Dan ini yang membuat An merasa bahwa kamu dan dia mungkin sudah punya ikatan yang cukup dalam. Ikatan yang cukup dalam arti bukan cuma pacaran 1 bulan 2 bulan ya, tidak. Tapi mungkin kamu pernah bersama dengan dia minimal 1 tahun. Dan dia sangat mengenang saat-saat bersama dengan kamu, dan itu yang mungkin menghambatnya untuk move on. Karena dengan mengenang-enang terus gitu, akhirnya dia menjadi seperti ini, Queen of Inspiration yang terbalik ya. Queen of Inspiration atau Queen of Wands adalah sebuah energi kreatif, kreator, pencipta, daya cipta yang menciptakan sesuatu yang baru, real gitu ya. Dan kemungkinan dia belum sanggup untuk melakukan hal itu karena dia masih dalam posisi yang terbalik di sini ya. Oke, dengan Queen of Wands ini juga An melihat mungkin dia merasa untuk mendekati kamu itu udah gak mungkin gitu ya, karena dia melihat kamu sudah terlalu jauh sama dia, dan dia memang sangat fokus untuk mencoba move on dan menyeimbangkan dirinya walaupun itu sulit untuk dirinya ya. Dia melihat kamu sudah terlalu jauh, mungkin dia melihat kamu tidak interest lagi terhadap dirinya gitu, jadi dia juga tidak punya keinginan untuk bisa bersama dengan kamu lagi sih. Hanya saja dia masih ingin melihat media sosial kamu ya, melihat kamu di mana, kamu sama siapa, perkembangan kamu, apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi An melihat mungkin dia merasa kamu sudah tidak mau bicara sama dia, atau mungkin kamu sudah tidak interest untuk mempunyai hubungan apapun ya, baik itu pertemanan atau apapun. Tapi yang An rasa di sini sebenarnya perasaannya masih menggantung dengan Hangman ini, dengan Hang Muse ya. Mungkin hubungan kamu dengan dia itu diakhiri dengan tidak terlalu baik. Bukan sesuatu yang mungkin dibicarakan secara baik-baik, atau mungkin kamu memutuskan dia, atau dia yang memutuskan kamu ya, bisa vice versa. Tapi yang pasti ada energi yang masih menggantung di sini dengan The Hanged Muse di sini ya, karena An melihat kenapa dia nggak bisa move on, karena energinya masih seperti ini. Bukan energi yang melekat kepada kamu, An merasa ini adalah energi kekecewaan, energi yang melekat pada dirinya sendiri gitu ya. Energi yang mungkin sampai saat ini dia rasakan ada kekecewaan, ada penyesalan gitu. Dengan Six of Cups yang keluar dengan posisi yang terbalik ini, An melihat ada kekecewaan, ada penyesalan juga. Ya mungkin kembali lagi ke masa lalu, mengingat masa lalu tapi dengan kekesalan gitu ya. Entah ada sesuatu yang belum selesai antara kamu dengan dia, dan energinya masih menggantung untuk dirinya ya. Mungkin juga untuk kamu sih. Tapi An tidak melihat energi happy soul saat ini ya. Hanya stalkernya saja di sini, dan dia masih bergantung walaupun dia mencoba mengusahakan untuk bisa move on. Oke, sekarang kita akan lihat dari Rider-Waite Tarot. Kita akan coba klarifikasi untuk file 2 ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for file 2. Please clarify. Siapakah yang suka stalking untuk file 2? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, thank you. Queen of Cups. Oke, thank you. Knight of Pentacles. Lalu, what else? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oh, the Moon. Page of Cups sih. Dia nggak punya keinginan untuk mengejar kamu lagi sih, tidak sih. An merasa dia ingin coba
membuang energi-energi negatif dari perasaannya, tapi seperti ada ketidakmampuan gitu ya, sehingga dia mungkin masih merasakan kemarahan, kekesalan. Entah kenapa merasa dia marah, dia kesal. Dia mungkin tidak mau kembali sama kamu ya, belum mau, atau dia ingin move on, dia ingin menjalani kehidupannya karena ada entah kekesalan, ada kemarahan terhadap hal-hal yang sudah lalu, hal-hal yang sudah lampau, dan ini membuat dia tetap bergantung seperti ini. God, Holy Spirit, Archangel Spirit Guide. What else? Oke, thank you. Oke, karena ada 2 yang keluar, ini An ambil juga. Ada 2 yang keluar, yes. The Lovers. Wow, konfirmasi bahwa ini mungkin adalah mantan kamu ya. The Lovers dan Seven of Pentacles. Dia tidak ingin menunggu lagi. Sepertinya dia memang energinya sudah ingin meninggalkan kamu gitu ya. Tapi entah kenapa tidak bisa karena masih bergantung. Oleh karena itu dia hanya bisa stalking kamu. Walaupun dengan Knight of Pentacles yang terbalik ini, dia masih melihat kamu adalah seseorang yang sangat menarik ya untuk dapat bersama, tetapi dia tidak menginginkan kebersamaan itu lagi dengan Knight of Pentacles terbalik ini ya. Dengan Knight of Pentacles terbalik, Page of Cups yang terbalik, dan The Moon di sini dia mungkin sekarang sedang menyerahkan kepada takdir. Kalau memang kamu dan dia mungkin bisa bersama ya nanti akan disatukan dengan takdir. Seperti itu mungkin yang dia pikirkan ya. Karena dengan Page of Cups dan Knight of Pentacles ini An tidak merasa akan ada effort-effort yang cukup ya untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Dan dengan The Lovers ini menunjukkan memang ada sesuatu yang putus karena The Lovers-nya terbalik di sini dan dia tidak ingin menunggu apapun itu. Dia tidak cukup sabar. Ya mungkin ada sebuah kemarahan pada saat kalian putus ya. Entah dia yang marah atau kamu yang marah membuat dia marah. Tapi yang pasti ada ketidaksabaran di sini yang dia rasa sebenarnya dia pengen cepat move on dari kamu, dia pengen cepat melupakan kamu, tapi entah kenapa dia terus stalking kamu. An merasa bahwa pile 2 ini sangat spesifik ya, seseorang yang memang sudah dikenal dan sudah bersama. Jadi ini mungkin mantan atau mungkin pasangan yang spesial untuk kamu, mungkin bahkan ex-husband, ex-wife gitu ya. Walaupun belum ada keinginan untuk dapat rujuk bersama dengan kamu, untuk dapat kembali lagi bersama dengan kamu, tidak sih. An belum melihat usahanya ke arah sana, walaupun sebenarnya dia juga melihat kamu tuh seseorang yang sangat menarik. Dia merasa hubungan kalian even mungkin bisa diperbaiki, even mungkin bisa bersama lagi, tapi tetap tidak bisa diperbaiki ya. Entah apa yang terjadi dengan kalian berdua, karena dia merasa bahwa hubungan kamu dan dia itu mau kemanapun gak akan kemana-mana gitu. Mau di seperti apapun gak akan baik hasilnya. Itu yang mungkin dia rasakan saat ini ya. Oleh karena itu dengan The Lovers-nya pun terbalik di sini ada suatu masalah yang mungkin masih menggantung ya, menggantung di sini dengan The Hanged Muse yang belum selesai dan dia sendiri tidak ingin menyelesaikan dengan baik-baik sih sepertinya karena dia ingin hanya memfokuskan kepada kehidupan barunya atau move on ya dalam kehidupan barunya. Oke, kita akan lihat oracle-nya dari Romance Angel Oracle. Kamu mendapat wow, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. An tadi bilang kalau dia tidak ingin kembali lagi bersama dengan kamu dan di sini ada reconciliation. Ini konfirmasi mungkin ada seseorang yang sudah bersama dengan kamu ya. Dan dia kembali lagi ke dalam kehidupan kamu itu dengan stalking kamu sih sebenarnya. Entah apakah ada usaha rekonsiliasi atau seperti apa, mungkin sebagian happy souls ada ya, mungkin mantannya gitu ya yang stalking kemudian tiba-tiba nge-DM atau tiba-tiba inbox kamu gitu ya, seperti ingin melakukan hubungan baik ya untuk mengadakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak harus kembali bersama ya. Rekonsiliasi itu hanya memperbaiki hubungan yang rusak atau memperbaiki hubungan yang sedang bermasalah dengan Hanged Muse ini ya. Jadi An melihat mungkin rekonsiliasi ada di benaknya, ada di pikirannya, dia ingin memperbaiki, tetapi saat ini dia masih mempertahankan keseimbangan hidupnya di situ dengan Six of Swords dan bagaimana dia menjalani kehidupan, move on dari masalah-masalah yang membuat dia kecewa ini tadi. Sehingga ada keraguan dengan The Moon terbalik ini, keraguan, kecemasan apabila kalian bersama lagi. Jadi ini adalah sesuatu hal yang mungkin trauma gitu ya. Ada sesuatu hal yang bersifat traumatis yang mungkin dia rasakan.
Tetapi entah kenapa, karena mungkin di sini ada Queen of Cups ya, dia masih melihat kamu sebagai seseorang yang sangat menarik sehingga dia masih tetap stalking kamu. Jadi dia akan mengikuti kamu lagi ngapain ya, kamu lagi sama siapa, kayak gitu-gitu deh ya. Oke, kemudian kita akan lihat spirit animal. Elephant spirit. Learn from the past. Yes, learn from the past. Wow. Ini sepertinya stalker kamu adalah seseorang yang memang dari masa lalu kamu ya. Belajar dari masa lalu, learn from the past di sini. Yang Anrasa dari the moon di sini kemudian menjadi Seven of Pentacles ya, yang ada sesuatu belum selesai dan dia belajar dari masa lalu. Mungkin memang dia ingin memperbaiki hubungan dengan rekonsiliasi ini karena dia belajar dari hal-hal yang telah dia alami bersama dengan kamu, dan mungkin masalah itu tidak akan terselesaikan dengan waktu begitu saja kalau kita sendiri tidak menyelesaikannya. Mungkin itu yang dipikirkan ya, tapi entah kenapa dengan The Hanged Muse di sini dia masih menggantung masalah tersebut, masih menjadi sebuah sumber kekecewaan di hatinya ya. Mungkin dia masih berpikir bahwa hal-hal yang kamu dan dia alami itu seharusnya tidak usah terjadi atau tidak pernah terjadi. Jadi ada penyesalan yang dalam di sini dengan Seven of Pentacles. Dia juga tidak mau menunggu lagi, segala sesuatunya sudah terungkap gitu ya. Entah apa yang terjadi antara kamu dan dia. Tapi yang pasti dia ingin belajar dari pengalaman yang lampau sehingga dia move on dengan kehidupan yang barunya dia. Oleh karena itu rekonsiliasinya Anrasa seperti sebuah perbaikan hubungan antara kamu dan dia, bukan untuk bersama lagi ya. Kemudian dari energi oracle, kamu mendapatkan Healer of the Ages, dan ini terbalik. Healer of the Ages itu menandakan ada sebuah healing ya. Ada sebuah healing yang akan terjadi antara kamu dan dia. Tapi karena ini terbalik, ini mungkin akan fokus terhadap si stalkernya sendiri ya, bukan ke kamu, tapi ini adalah situasi dan kondisi dari seseorang yang stalking kamu ya. Healer of the Ages-nya pun terbalik, kan melihat dia masih sangat kecewa, dia belum berada dalam proses healing. Dia masih seperti yang Anrasa tadi, mungkin dia masih dalam kondisi yang apatis, yang tidak ingin melakukan apapun. Walaupun mungkin dia memikirkan juga tentang rekonsiliasi, tapi saat ini dia masih belum bisa healing dari sakit hatinya. Karena Healer of the Ages ini juga berbicara tentang sakit fisik, bisa juga berbicara tentang sakit mental, emosional gitu ya. Jadi ini masih bercampur aduk yang Anrasa sampai saat ini mungkin dia masih belum bisa melakukan rekonsiliasi, jadi dia hanya bisa melakukan stalking, mungkin melihat-lihat media sosial kamu gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari kartu pesan ini ya. Apakah kira-kira pesan yang ingin dia sampaikan apabila dia bisa bicara kepada kamu ya. Oke, thank you. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, sepertinya sudah siap kartunya ya. Keluar sendiri. Ana akan ambil 3 kartu, ya ini sepertinya mau keluar ya. Kemudian pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oh, ada 4 yang keluar ya. Oke, kita akan ambil satu-satu. Oke, aku tahu perasaanku kepadamu, biarkan aku menyimpannya dalam hatiku saja. Wow. Ini tadi yang pertama keluar ya. You know how much it hurts. Wow, the of swords. Ini vice versa ya, bisa dia menyakiti kamu, bisa kamu menyakiti dia, atau saling menyakiti satu sama lain. Tetapi kalau dia bisa berkata, dia bilang you know how much it hurts kepada kamu. Tetapi dia bilang aku tahu perasaanku kepadamu, biarkan aku menyimpannya dalam hatiku saja. Dia bilang juga maafkan aku telah mengecewakanmu. Aku pun sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Oh wow, kenapa semuanya sedih ini? Aku tak akan membiarkan siapapun mengusik ataupun mengganggumu bahkan dari diriku sendiri. Wow, oke. Sebenarnya deep down dalam hatinya dia masih peduli ya. Tapi dia berlaku seperti tidak peduli sama kamu gitu ya. Sudah tidak mau berhubungan bersama lagi gitu ya. Tapi dia masih stalking kamu sampai saat ini. Oke, sekarang kita akan lihat inisialnya, siapakah dia?
God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, Ana akan ambil inisial untuk file 2 ya. Siapakah orang yang suka stalking file 2? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give us an answers. Thank you. Wow, banyak. Oke, ada S, ada Z, ada I, ada M, ada N, ada D, ada V, ada S. Ini sepertinya semua huruf di sini. Ada G, ada Q, ada O, T, X, dan X. Ya. Oh, ada Q juga. Ada double Q. Oke, ini adalah inisial untuk persons kamu. S, S, V, Q, O, G, Z, Q lagi, I, ya ini I besar, T, X, X, D, M, dan N. Baik, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan. Ini mungkin adalah sesuatu yang bisa membantu Happy Souls dan viewers semua. An ucapkan terima kasih banyak atas semua komentar, like, donasi, dan semua yang Happy Souls lakukan untuk channel Tarotin. Terima kasih juga sudah menonton. An harapkan semuanya dapat membantu Happy Souls dan viewers sekalian. Dan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Souls Tribe. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya! Oh, hai, kamu adalah pile 3 yang memilih Three of Wands di sini ya. An akan taruh sini. Kita akan lihat siapakah yang suka stalking kamu. Yang paling sering stalking kamu kita lihat ya. An sudah ambil initial cardnya dari Muse Tarot. Dan kita akan lihat dulu tarotnya. Kemudian nanti baru oracle-nya ya. Oke, ini adalah seseorang yang stalking kamu. Wow, the Empress. Kamu di stalking orang dengan kualitas Empress. Wow. Kemudian Ace of Materials atau Ace of Pentacles. Awakening. Wow, who are you? The World Cosmos. Dan Seven of Pentacles, ya. Awakening adalah center energinya di sini, awakening. Dan An melihat bahwa dia adalah seseorang cenderung spiritual ya. Dia adalah seseorang yang mungkin punya spiritualitas yang tinggi atau sedang meningkatkan spiritualitasnya ya. Entah dia mungkin religius tapi stalking. Entah mungkin dia adalah seseorang yang religius atau memahami dan mempelajari tentang agama. Entah seseorang yang mungkin memang bekerja di bidang keagamaan gitu ya. Atau mungkin dia tertarik sama hal-hal yang sifatnya spiritual. Oke, ini sepertinya agak miring ya. Ya, An lurusin sebentar. Karena An melihat dengan The Awakening ini. Awakening ini adalah seseorang yang sudah terbuka mata batinnya, inner knowledge-nya gitu ya. Dia sudah mengetahui kedalaman jiwanya seperti apa. Dan dia selalu balik lagi ke dalam dirinya sendiri ketika mungkin dia mempunyai masalah ya. Jadi An merasa dia adalah seseorang yang punya kekuatan jiwa. Apalagi dengan The Empress ini ya. The Empress adalah sosok seorang yang kuat, penuh kreativitas, penuh kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi agak heran ketika dia men-stalking orang ya. Harusnya dia yang di-stalking. Tapi dengan kualitas seperti ini, mungkin dia juga adalah seseorang yang cenderung introvert atau tidak mengumbar perasaannya ya, sebelum dia benar-benar yakin apakah dia mempunyai perasaan yang real kepada seseorang. Jadi mungkin sebelum itu dia stalking dulu kamu. Ini mungkin adalah seseorang yang ingin kenal dengan kamu ya. Ingin kenal dan ingin mengetahui dulu siapakah kamu, orang seperti apakah kamu gitu ya. Tapi mungkin dari jauh. Jadi bukan seseorang yang pengen tahu langsung berkenalan kemudian ya udah langsung berhubungan aja, berkomunikasi dan sebagainya ya. Tapi dia akan lebih seperti mendalami dulu. Kamu orangnya bagaimana, apakah cocok dengan perasaannya, apakah cocok dengan jiwanya, mungkin seperti itu ya. Dengan Empress di sini, dia adalah seseorang yang mampu mewujudkan apa yang dia inginkan. Itu bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk project, kreativitas, keinginan, harapan, apapun lah ya, yang mungkin merupakan sesuatu yang sangat dia inginkan di hatinya gitu ya. Dia simpan di hatinya. Dan mungkin dia ingin bersama dengan seseorang ya, yang memang benar-benar cocok. Dia tidak ingin membuang waktu,
untuk mungkin berkenalan dengan A, kemudian membutuhkan waktu untuk bersama dan kemudian sampai mengenal. Bukan berarti dia tidak ingin sesuatu yang berproses, tidak ya. Dia ingin berproses, tapi sebelum dia berproses atau sebelum dia terjun ke dalam proses tersebut, dia harus tahu apa yang dia inginkan. Misalnya seperti ini. Kita ingin buat kue A, kita tahu nih bahan-bahannya ini, prosesnya seperti ini. Tapi ketika kita sudah mengetahui, oh bahan-bahannya kayak gini ya, prosesnya kayak gini ya, sepertinya agak banyak hal yang harus disesuaikan ya, banyak adjust, prosesnya mungkin agak repot atau seperti apalah ya, sehingga akhirnya kita mengurungkan diri kemudian membuat yang lain, misalnya seperti itu ya. Tapi bukan berarti nih dia bukan seseorang yang pejuang gitu, bukan ya. Hanya dia itu merasa bahwa dalam segala hal dia mengukur dirinya sendiri gitu ya. Dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Benarkah ini yang aku inginkan? Benarkah ini yang aku harapkan gitu? Jadi melihat sepertinya dia memang cenderung mature ya, dewasa. Bukan orang yang terus mengejar sesuai dengan dorongan hati, padahal sebenarnya itu bukan yang dia butuhkan gitu. Jadi dia adalah seseorang yang seimbang mengenai kebutuhan dan keinginan. Jadi ketika keinginannya A misalnya, tapi ternyata kebutuhannya tidak harus A banget gitu ya, tidak. Jadi dia bisa mentolerir atau bisa simple dengan segala hal. Merasa bukan seseorang yang memaksakan kehendak ketika dia ingin A, dia harus dapat A gitu ya. Walaupun dia punya kualitas empress. Karena empress itu adalah kualitas di mana seseorang menginginkan sesuatu, dia mampu mewujudkannya. Tapi banyak hal yang dia olah di dalam dirinya, dan banyak hal yang membuat dia menahan keinginan hatinya karena dia tahu itu bukan yang dia butuhkan. Sepertinya dia adalah seseorang yang sangat mengenal kehidupan, cara bekerja semesta gitu ya. Ini seperti orang yang sangat-sangat mengenal dirinya dan bagaimana dia ingin menjalani hidupnya. Dia tidak masalah menunggu orang yang terbaik untuk dia gitu ya, atau menunggu apapun yang terbaik untuk dirinya daripada mengejar sesuatu dengan sia-sia. Merasa bahwa dia mempunyai banyak kebijaksanaan dan pengalaman di dalam kehidupan dengan the world. Di sini mungkin dia suka bepergian, dia mungkin adalah seseorang yang suka traveling, tak keluar negeri, keluar kota, kemanapun yang mungkin berhubungan dengan pekerjaannya atau berhubungan dengan pencarian dirinya. Karena awakening di sini adalah berbicara tentang pencarian diri dan penemuan diri. Siapakah sebenarnya sejati dirinya, dia sudah tahu. Jadi melihat dia adalah seseorang yang mature, dewasa, dan mengerti apa yang dia butuhkan. Bukan orang yang terus mengejar keinginan, sebenarnya itu hanya dorongan hati sesaat gitu. Dan dengan Ace of Pentacles di sini, juga Seven of Pentacles di sini, mungkin dia adalah elemen bumi atau Earth. Dia bisa saja Virgo, Taurus, ataupun Capricorn ya. Lihat aja di sini ada 3 major arcana. Ini adalah grup yang paling banyak major arcananya ya. Ada The Empress, ada Awakening, dan ada The World. Awakening ini sama juga dengan Judgment ya kalau di traditional tarot. Mungkin dia ingin tahu dulu apakah kamu adalah seseorang yang dia inginkan untuk bersama. Jadi dia stalking kamu dulu sebelum dia melangkah lebih jauh ya. Stepnya dia mungkin diawali dengan stalking. Nah, kira-kira siapa ya dia? Oke, sekarang kita ambil klarifikasi dari Rider-Waite Tarot. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Ups, sepertinya sudah ready kartunya ya. Ada 2 kartu keluar. Ten of Wands, yes, dia tahu banyak tentang kehidupan, dia tahu banyak tentang beban gitu ya. Jadi dia juga tidak ingin membebani kamu, membebani dirinya dengan keinginan-keinginan sesaat. Dan dengan Ten of Wands yang terbalik di sini, dia adalah seseorang yang sangat membantu seseorang yang sangat suka membantu orang lain. Dia akan meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk membantu orang yang benar-benar tulus dari hatinya gitu ya. Merasa dia membantu orang karena tulus, bukan karena keinginan untuk mendapatkan balasan. Walaupun mungkin dia juga pernah mengalami dijahati orang yang bahkan sudah dia bantu gitu ya. Tapi melihat dia adalah seseorang yang sudah firm, sudah mengetahui kehidupannya akan seperti apa dan ingin kemana. Kemudian satu lagi, nice, Three of Pentacles, yes. Melihat dengan Ace of Pentacles dan Three of Pentacles di sini dia tidak ingin membuang waktu ya atau menghabiskan waktu di dalam kebimbangan. Dengan Two of Pentacles di sini tidak ada Two of Pentacles.
Dia tidak ingin kerepotan-kerepotan yang tidak perlu, dia tidak ingin hal yang tidak seimbang dalam dirinya ya terjadi. Karena di sini dia skip Two of Pentacles, dia hanya ingin mencoba mewujudkan kolaborasi yang baik, kolaborasi yang sukses dengan Three of Pentacles di sini. Oleh karena itu dia ingin melihat peluang tanpa terjun ke proses yang terlalu ribet, tanpa terjun ke proses yang mungkin bisa diminimalisir gitu ya. Jadi dengan Three of Pentacles ini dia menginginkan seseorang yang bisa berkolaborasi dengannya dan mungkin dengan stalking seseorang atau stalking kamu ya, dia bisa lihat walaupun tidak semuanya bisa dilihat seperti itu ya, tetapi paling tidak mungkin dia bisa melihat seperti apakah nilai-nilai kamu, seperti apakah kamu dilihat dari luar dan mungkin dia juga bisa melihat kamu bagaimana orangnya dengan melihat media sosial kamu, seperti apakah orangnya kamu, mungkin dia bisa bukan berarti menjudge ya, bukan bisa menjudge kamu, menilai kamu, tidak. Dia sepertinya ingin merasakan kesan dia terhadap kamu seperti apa ketika dia stalking kamu tuh, apakah dia akan semakin tertarik sama kamu, atau mungkin dia semakin, oh sepertinya ini bukan untukku, atau oh sepertinya tidak akan cocok, atau bagaimana ya. Jadi Anne merasa bahwa memang dia ingin menemukan seseorang yang benar-benar cocok, walaupun tidak ada orang seperti itu, tidak ada pasangan yang cocok 100%, tidak ada. Tapi Anne merasa memang dia bukan seseorang yang ingin main-main, tapi seseorang yang ingin serius. Makanya dia tidak ingin main-main langsung terjun ke dalam proses, have fun, dan sebagainya itu ya. Oke, kita ambil lagi klarifikasi. Untuk file 3, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. File 3, klarifikasi. Oke. Thank you. Wow, Queen of Wands. Ya. Oke, dia mencari Queen of Wands. Dia mencari seseorang yang memang betul-betul sudah mature juga ya. Dia akan melihat atau stalking seperti apakah status-status kamu mungkin, kemudian timeline kamu seperti apa, feed kamu seperti apa. Jadi dia mungkin ingin melihat hal-hal seperti itu, apakah cocok dengan energinya sebelum dia benar-benar terjun berkomunikasi dengan kamu dan mengajak kamu jalan bersama gitu ya. Ini seperti deteksi awal, apakah indikasi-indikasinya menuju kepada kecocokan atau ketidakcocokan gitu sih Anne rasa ya. Kemudian kita ambil 2 kartu lagi ya, God, Holy Spirit, Archangel. Oke. Kartunya sudah siap ya dari tadi ya sepertinya. Ini ada 2 yang keluar, pas sekali. The Hierophant terbalik. Oke. Kemudian The Hermit. Yes. Mungkin dia juga punya pengalaman, mempunyai hubungan jangka panjang dan mungkin lama gitu ya. Tetapi tidak berhasil. Anne rasa dia punya pengalaman seperti itu dengan The Hierophant yang terbalik. Dia mungkin mempunyai keluarga sebelumnya, tetapi mungkin saat ini sudah divorce atau sudah tidak bersama. Tapi Anne merasakan energi single di sini ya. Energi single, Anne tidak merasakan ada energi anak atau keluarga, beban gitu, tidak ada. Karena di sini energinya ringan sekali, bukan energi yang berat, bermasalah gitu, tidak. Anne melihat dengan energi ini, apalagi ada The Hermit di sini, dia sudah masuk ke dalam dirinya sendiri dan saat ini dia keluar ya. Keluar untuk mengenal banyak orang, keluar untuk mengenal banyak pribadi dan mungkin stalking orang untuk melihat seperti apakah orang-orang yang ingin dia kenal gitu ya, termasuk juga kamu. Tapi bukan berarti dia stalking banyak orang, tidak. Hanya saja ketika dia ingin mengenal seseorang, mungkin prosesnya adalah dia stalking dulu untuk mendeteksi apakah ini adalah seseorang yang cocok untuk dirinya atau tidak gitu ya. Dan dengan The Hermit, dia sudah ready untuk secara emosional, secara spiritual, dan mungkin secara fisikal bersama dengan seseorang yang dia sayangi nantinya ya. Dia mungkin ini memang mencari seseorang yang bisa dikatakan pasangan hidup untuk selamanya. Agak berat nih stalker kamu ya. Berat dalam arti dia serius gitu. Serius untuk menjalin hubungan yang lebih baik, hubungan yang terbaik bahkan mungkin di dalam hidupnya. Jadi dia juga tidak ingin langsung misalnya nge-DM kamu atau berkomunikasi dengan kamu, kemudian mengajak jalan, mengajak kencan gitu, tidak. Dia ingin tahu dulu dari sosial media kamu orangnya seperti apa gitu ya.
Sekali lagi bukan untuk menilai, tetapi hanya untuk mendeteksi awal apakah ada kecocokan antara dia dan kamu. Oke? Sekarang kita akan ambil dari oracle-nya. Kita lihat dari Romance Angels. Attraction. Nice. See, dia sangat tertarik sebenarnya sama kamu ya. Makanya dia stalking kamu. Ketika dia tidak tertarik sama seseorang, dia tidak akan menghabiskan waktu untuk stalking orang itu. Jadi An melihat bahwa dia sangat bijaksana dengan waktunya ya. Terutama karena dia mendeteksi awal dulu sebelum dia terjun ke dalam proses berkenalan dan lain sebagainya. Dia melihat dulu, mungkin kalian sudah pernah kenal atau sudah tahu nama masing-masing, mungkin kalian berkenalan di media sosial juga, atau dating apps, atau apapun yang An rasakan seperti lebih virtual gitu ya, atau di internet. Dan dengan attraction di sini, you attract romantic love by enjoying this moment fully. An rasa dia tertarik sama kamu karena dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat enjoy life. Kamu sangat menikmati kehidupan kamu dan menikmati saat ini. Jadi mungkin media sosial kamu banyak foto atau banyak status atau apapun yang kamu share di media sosial itu mengesankan kamu adalah seseorang yang sangat enjoy your life gitu ya, sangat menikmati kehidupan kamu sendiri, bukan seseorang yang pengeluh atau kan banyak ya media sosial jadi media curhatnya orang. It's okay, nggak apa-apa karena itu kan anyway kepunyaan masing-masing person ya, jadi ya bebas-bebas aja. Tapi dia nggak suka yang seperti itu, mungkin begitu ya. Dia lebih suka atau lebih tertarik dengan orang-orang yang memiliki kesan positif gitu ya, orang-orang yang menyukai kehidupan dan tidak mengutuk kehidupan, melihat keindahan mungkin dari segala hal. Dia melihat kamu kuat, walaupun dalam masa pandemi gini, tapi kamu terlihat tetap ceria, mungkin di media sosial kamu tidak negatif ataupun tidak isinya curhat, semua gitu, enggak ya. Kita akan lihat sekarang dari spirit animal, kamu mendapatkan grasshopper spirit, take a leap of faith, see? Dia mungkin memang orang yang mempunyai iman yang cukup kuat, tetapi dia punya luka ya, dengan the Hierophant yang terbalik di sini. Yang tadi An rasakan dia pernah dibohongi seseorang, orang yang dia kenal, orang yang dia sayang, mungkin dia mendapatkan informasi sesuatu yang tidak baik, padahal itu adalah sebuah kebohongan gitu ya, seperti dia adu domba, mungkin dalam keluarganya dahulu sebelumnya. Jadi dia belajar untuk kembali percaya kepada dirinya, percaya dan yakin terhadap apa yang dia yakini. Jadi dia mungkin tidak akan mudah percaya lagi kepada orang lain, even itu temannya gitu ya. Dia harus melihat sendiri, dia harus merasakan sendiri, dan dia harus menilai sendiri apa yang dia alami. Karena di sini ada take a leap of faith ya. Dia ingin melompat dari situasi yang pernah dia rasakan dahulu ya. Mungkin ada kegagalan dalam berumah tangga dan lain sebagainya tadi An sebutkan. Dia ingin membuka dirinya dengan the Hermit yang terbalik ini juga. Oleh karena itu dia melompat dengan penuh keyakinan dirinya. The Empress ini seseorang yang menginginkan sesuatu dan mendapatkannya. Dia akan mendapatkannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh sekitarnya. Oleh karena itu dia ingin yakin kepada dirinya sendiri saat ini. Oke, kemudian kita ambil dari energi oracle yaitu the garden and the gate ya. Ini adalah seseorang yang ingin membuka gerbang ya, membuka gerbang menuju taman yang indah ini, the garden and the gate. Orang yang berada di luar pagar ya, mengamati, observe ya, stalking tadi, melihat-lihat. Ini kayaknya tamannya bagus nggak ya? Ini kayaknya tamannya cocok nggak ya? Penuh dengan bunga atau penuh dengan ular? Dia seperti anak kecil ini ya. Kembali lagi entah ini laki-laki atau perempuan, bukan karena gambarnya perempuan, ini adalah perempuan, tidak. Yang stalking kamu adalah seseorang yang mungkin berada di luar, dia sedang melihat-lihat apakah taman ini baik untukku ketika aku memasuki gerbangnya gitu. Jadi kamu dan dia mungkin sudah kenal ya, tapi tidak terlalu baik dengan stalking media sosial kamu sehingga dia mempunyai kesan. Apakah kamu adalah seseorang yang benar-benar cocok untuk dia, walaupun hal tersebut pasti akan dialami setelah berkomunikasi dan berhubungan langsung ya, bukan lewat media sosial. Dia ingin mendeteksi sendiri dan melihat sendiri siapakah kamu dan mungkin terhubung dengan kamu melalui
status-status kamu. Apakah bisa relate, apakah bisa connect dengan status-status kamu? Itu yang mungkin An rasakan di sini ya. Oke, sekarang kita ambil dari kartu pesan. Kira-kira apa yang ingin dia katakan kepada kamu ya? Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. An akan ambil 3 pesan dari sini. Oke, thank you. Please for pile 3, 3 pesan untuk pile 3 dari seseorang yang suka stalking pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, nice. Sudah ada 3 yang keluar. Wow. Oke, 1, 2, dan 3. Di sini An bacakan ya satu-satu. Kamulah yang aku mau, bersamamu adalah keberhasilan dan sebuah kemenangan untukku. Wow, selama ini mungkin dia stalking kamu dan status-status kamu sangat memberikan kesan yang baik untuknya ya. Sepertinya dia memang ingin bersama dengan kamu. Aku ingin kau tahu, kau sangat berharga bagiku. Wow, oke. Ini seperti seseorang yang stalking, dan setelah stalking dia merasa orang ini cocok banget buat gue gitu. Dia merasa kayaknya gue bakal bahagia banget nih sama dia gitu ya kali ya. Oke, satu lagi. Aku tahu kebahagiaanku adalah ketika dapat selalu bersamamu. Wow, pasangan hidupku. Sih, An merasa memang dia nggak main-main. Jadi memang dia ingin mencari pasangan hidup yang sesuai ya, yang cocok, yang menurut dia adalah sesuai dengan kebutuhan dan cocok dengan pribadinya dia. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat dari inisialnya kira-kira siapakah dia ya. Kita akan ambil inisial untuk stalker pile 3, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Lumayan banyak. Ada V, ada M, ada G, ada D, ada N, K, B, C, T, X, I, W, C lagi, H, dan U. Oke. Ini adalah inisial untuk file 3. H, M, V, G, X, I, K, T, C, W, N, C lagi, U, D, dan B. Oke, ini saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk kamu file 3. Semoga ini dapat membantu. An ucapkan terima kasih banyak untuk semua happy souls dan viewers yang sudah memberikan komen, like, mungkin share kepada orang-orang yang kamu sayangi. Kemudian juga donasi yang sudah diberikan, terima kasih banyak. An sangat bersyukur untuk hal tersebut karena Happy Souls adalah orang-orang yang positif dan baik. Dan semoga kebaikan Happy Souls pun dapat dibalaskan dengan hal-hal yang positif di dalam hidup Happy Souls ya. Dan untuk viewers yang mungkin belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih sudah menonton. Happy Souls, you are awesome. I'm sending you love and light. See ya!